Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya di channel Edi Herdiana. Kawan-kawan, kemarin saya telah menjelaskan tentang jinabat. Kita tinggal bertanya kepada diri kita sendiri, apakah jinabat yang telah kita kerjakan selama ini, apakah sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Siti Maimunah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, atau belum? Kalau belum, maka berhati-hatilah. Karena apa? Karena segala sesuatu dalam hukum Islam itu telah ditentukan. Maka kita harus berhati-hati agar diri kita tidak terjerumus ke dalam apa yang dikatakan dengan bid'ah. Karena sesungguhnya bid'ah itu sangat merusak tentang keislaman kita. Bid'ah itu tidak seluruhnya ada di dalam ayat itu dirubah, tetapi bid'ah itu hanya masuk dengan cara sedikit demi sedikit digeser, kadang-kadang ditambah, kadang-kadang dikurangi. Oleh karena itu kawan-kawan, bagi siapa saja yang ingin belajar dengan saya, maka saya berharap hati-hatilah. Karena apa? Karena kadang-kadang dalam kehidupan ini kita tidak menipu orang lain, akan tetapi kita yang tertipu oleh orang lain. Bid'ah itu sangat berbahaya bagi keislaman diri kita. Untuk menjelaskan hal seperti itu tentang bid'ah, bahayanya bid'ah di hari sekarang ketika kita hidup di dunia atau setelah kita meninggal dunia, bahayanya mungkin akan saya sampaikan sebuah dalil dari as-sunnah tentang bahayanya bid'ah itu nanti setelah kita meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan atau didapat dari Imam Muslim yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yauma baina adhurina idh igfa ata summa rafa'a ra'sahu mutabassama faqulna ma adhaka ya Rasulullah. Qala Rasulullah nuzzilat alayya anifa surah faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Summa qala atadruna mal kausar? Faqulna Allah wa rasuluhu a'lam. Faqala Rasulullah fa innahu nahra wa'adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairan kasira wa huwa haudan taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu adadun nujum fayuqtalajul abdu minhum fa aqulu rabba innahu min ummati faqala Allah ma tadri ma ahdasu ba'daka. Dalil dari as-sunnah ini yang diriwayatkan, yang didapat dari Imam Muslim, diriwayatkan dari Anas bin Malik, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu akan memiliki arti seperti ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata,
Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di antara kami. Tiba-tiba beliau memejamkan matanya, seperti orang yang mengantuk. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Lalu kami bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan Anda tertawa?" Beliau menjawab, "Tadi telah turun kepadaku satu buah ayat, satu buah surat. Kemudian beliau membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kausar, fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami memberikan kepadamu Al-Kausar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah terputus dari rahmat Allah. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kamu apa Kausar itu?" Para sahabat menjawab, "Yang lebih tahu adalah Allah dan Rasul-Nya." Kemudian Rasulullah melanjutkan ucapannya, "Al-Kausar adalah sebuah sungai yang dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku, yang berisi kenikmatan yang banyak sekali. Itulah yang didatangi oleh umatku pada hari kiamat, dengan hitungan bejana atau gelas sebanyak hitungan bintang. Kemudian ada umatku yang dilarang mendekati Al-Kausar. Lalu aku katakan, 'Wahai Tuhanku, sesungguhnya dia adalah umatku.' Kemudian Allah berkata, 'Kamu tidak tahu bahwa mereka itu telah membuat ajaran baru sepeninggalmu.'" Menurut dalil di atas tadi yang didapat dari Imam Muslim, yang didapat dari Anas bin Malik, perbuatan bid'ah itu sebuah penipuan di dunia sampai nanti ke akhirat. Karena itu, apabila kawan-kawan tidak ingin celaka nanti di akhirat kelak, maka jauhilah perbuatan bid'ah walaupun disengaja ataupun tidak disengaja. Contoh, yang tidak disengaja, kita itu mengikuti perbuatan orang lain yang disarankan oleh orang lain, akan tetapi perbuatan itu termasuk kepada bid'ah. Maka secara otomatis kita pun masuk dari golongan ahlul bid'ah atau ahli bid'ah. Maka kesalahan yang diperbuat orang lain, kita pun mengikutinya, maka kita pun sama sebagai ahli bid'ah atau ahli bid'ah. Karena itu kawan-kawan, saya sarankan kepada Anda, apabila Anda mendapatkan kabar dari siapa saja, maka periksa dulu. Allah pun mengatakan hal seperti itu. Dalam video-video saya yang telah lalu, saya pun telah menjelaskan, ada di surat Al-Hujurat ayat 6. Setiap kabar yang datang harus kita periksa. Karena itu, kawan-kawan, apabila Anda tidak ingin celaka nanti di hari kiamat, Anda bayangkan saja, di hari kiamat itu, matahari diperdekat jaraknya dengan kita, sehingga Masya Allah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kejadian selanjutnya. Tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah. Sementara Allah telah menjanjikan
kepada siapa saja yang membuat ajaran atau membuat peraturan-peraturan bid'ah seperti ayat atau dalil yang tadi saya bacakan di depan, bahwa kita akan diusir dari rahmat Allah yang dinamakan Al-Kautsar. Kawan-kawan, semoga video saya bisa bermanfaat untuk kawan-kawan, dan semoga penjelasan saya bisa dimengerti. Saya di sini hanya ingin mengajak dan hanya menyampaikan satu buah dalil dari As-Sunnah ataupun dari Kitabullah. Kebetulan pada kali ini saya sampaikan dalil dari As-Sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang didapat dari Anas bin Malik tentang bahayanya orang-orang yang membuat bid'ah. Karena itu, bila kawan-kawan ingin selamat, saya mengajak, jauhilah apalagi membuat aturan atau perbuatan bid'ah. Bahkan kita pun kalau bisa dan harus bisa, harus menjauhi perbuatan bid'ah. Siapapun yang mengajaknya, apapun pangkat yang mengajaknya, jauhilah sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa membawa manfaat bagi kawan-kawan semua. Dan di sini saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau bisa menyinggung perasaan kawan-kawan semua. Untuk akhirul kalam, istagfirullah.